Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada seorang ulama, Ibrahim ibnu Adham, curhat dan mengatakan, "Ya Imam, sungguhnya aku ini seorang yang selalu jatuh kepada kemaksiatan. Maka nasihatilah diriku agar aku menjadi orang yang takut terhadap dosa." Maka sang ulama itu mengatakan, "Kalau kamu ingin jauh dari dosa, maka jika kamu sanggup melakukan 5 hal ini, maka dosa itu tidak mengapa bagimu." Maka sang laki-laki itu mengatakan, "Coba katakan yang pertama." Maka sang ulama mengatakan, "Yang pertama, kalau engkau hendak berdosa, maka jangan pakai rezeki Allah. Jangan makan rezeki Allah." Laki-laki itu mengatakan, "Gimana caranya saya tidak makan rezeki Allah? Seluruh apa yang ada di alam raya ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka sang ulama mengatakan, "Bagaimana engkau bermaksiat kepada Allah sementara Allah yang memberimu rezeki?" Kemudian sang laki-laki mengatakan, "Katakan yang kedua." Maka sang alim mengatakan, "Kalau engkau hendak bermaksiat, maka jangan bermaksiat di bumi atau di tempat yang itu merupakan ciptaan Allah." Maka sang laki-laki itu mengatakan, tidak ada tempat di alam raya ini kecuali itu adalah ciptaan Allah. Maka Ibrahim ibnu Adham mengatakan, "Bagaimana bisa engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau memakan rezekinya dan menempati tempatnya? Ya, menempati buminya." Sang laki-laki itu mengatakan, "Oke, katakan yang ketiga." Ibrahim ibnu Adham mengatakan, "Kalau engkau ingin hendak bermaksiat kepada Allah, maka lakukanlah hal itu di tempat yang Dia tidak melihatmu." Maka sang laki-laki itu mengatakan, "Gimana caranya saya bermaksiat melakukan sesuatu di tempat yang Allah tidak lihat? Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Tidak ada tempat yang saya bisa bersembunyi darinya." Maka sang ulama itu mengatakan, Ibrahim ibnu Adham mengatakan, "Bagaimana bisa engkau memakan rezekinya, engkau menempati buminya, engkau disaksikan di hadapannya, selalu dilihat, lantas engkau melakukan maksiat?" Maka sang laki-laki itu mengatakan, "Coba katakan yang keempat." Sang ulama itu mengatakan, "Kalau malakul maut datang kepadamu menghampirimu, katakan padanya bahwa aku minta ini ditunda." Maka sang laki-laki itu mengatakan, "Bagaimana caranya saya bisa memerintah malakul maut itu menunda ajal saya? Itu tidak akan mungkin." Maka Ibrahim ibnu Adham mengatakan, "Waktu kita terbatas. Kenapa kita bisa ditunda apabila datang saatnya kita harus game over? Kenapa kita memanfaatkan atau menggunakan waktu-waktu itu untuk bermaksiat kepada Allah?" Maka sang laki-laki itu mengatakan, "Coba katakan yang kelima." Ibrahim ibnu Adham mengatakan, "Coba bayangkan, ketika Anda sampai di alam akhirat, malaikat Zabaniyah datang menjemput Anda menuju neraka, kemudian Anda mengatakan, 'Saya tidak mau.' Sang laki-laki itu mengatakan, "Bagaimana caranya saya menolak ajakan malaikat Zabaniyah di atas perintah Allah? Tidak mungkin." Maka Ibrahim ibnu Adham mengatakan, sebenarnya kita dalam kehidupan ini tidak punya alasan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya kita yang memakan, kita makan rezekinya, kita tinggal di buminya,
setiap saat kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malakul maut datang tanpa memberitahu. Kemudian ketika kita tiba di akhirat, kita tidak bisa menghindar dari azab Allah apabila kita jatuh pada banyak dosa dan pelanggaran. Maka waktu itu sang laki-laki mengatakan, cukup wahai imam. Sekarang saya sadar, saya akan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya akan memperbaiki diriku. Dan dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa semenjak saat itu, laki-laki itu menjadi laki-laki yang lurus, menjaga dirinya, menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kisah yang perlu untuk kita mengambil inspirasi yang banyak. Yang pertama, hendaknya kita selalu menjadikan kehidupan kita ini dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang soleh, menjaga circle pertemanan kita. Karena lingkungan itu yang akan membentuk kita. Kalau kita akrab dengan ulama, kita sering curhat kepada orang-orang soleh, maka kita akan terpimpin. Kita akan terinspirasi dengan kesolehan-kesolehan orang-orang alim itu. Seperti laki-laki ini. Ya, dia juga bukan orang yang soleh-soleh amat. Dia mengakui di hadapan sang ulama itu bahwa saya biasa jatuh pada kemaksiatan. Tapi karena dia akrab dengan ulama, datang kepada ulama, datang kepada orang-orang soleh, sehingga dia tercerahkan. Kehidupannya menjadi terpimpin. Kehidupannya menjadi baik. Maka usahakanlah dalam kehidupan kita ini, circle kita adalah circle yang baik. Ya, lingkungan kita lingkungan yang baik. Kita punya masalah, kita lari kepada orang-orang yang mengerti agama. Kita lari, tidak mencari teori di timur dan di barat, tapi kita kembali kepada ulama-ulama kita, kepada orang-orang soleh kita yang berilmu, sehingga kita mendapatkan tuntunan, bimbingan, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya, kita perlu untuk senantiasa mengingat bahwa ternyata untuk jauh dari maksiat, untuk jauh dari dosa, untuk jauh dari hal-hal yang Allah larang itu, yang perlu kita lakukan adalah mengingat bahwa seluruh apa yang ada di alam raya ini adalah fasilitas dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dirimu ini, apa kamu tidak lihat? Kamu tidak perhatikan? Apakah kamu yang menciptakannya? Apakah kamu yang mengendalikannya? Ya. Jadi ini tubuh kita saja ini given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Kalau kita mau hitung secara materi, biji mata kita berapa harganya? Ya. Lidah kita berapa harganya? Pendengaran kita berapa harganya? Kalau mau dihitung itu secara materi, luar biasa nilainya. Dan semuanya given dari Allah. Kalau kita mau berpikir, kenapa kita mau pakai mata kita untuk melakukan hal-hal yang Allah tidak senangi, sementara itu pemberian dari Tuhan. Sama juga, kalau kita mau analogikan, ada orang yang memberikan kepada kita fasilitas kendaraan, umpamanya pakai ini, ya, untuk aktivitasmu yang baik dan seterusnya. Ya tentu kita akan jaga itu. Karena kita diberikan fasilitas itu untuk dipakai pada hal-hal yang disenangi oleh orang yang memberikannya. Pun sama juga kita dengan Allah. Kita difasilitasi oleh Allah. Dan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita itu ada peruntukannya. Kita pastikan bahwa semuanya itu kita pakai dalam koridor kebaikan dan ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sama juga dalam kehidupan kita, kita harus mengerti bahwa waktu kita ada limitnya. Dan begitu limit itu habis, kita tidak bisa meminta penangguhan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, menjemput malakul maut datang, itu tidak ada lagi waktu jeda untuk kita bisa tunda, untuk kita bisa minta penangguhan. Tidak ada. Apalagi kalau kita sudah berhadapan dengan malaikat Zabaniyah di akhirat kelak, bahwa kamu penghuni neraka, kita akan diseret, kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa mengatakan, saya tidak mau ikut. Maka hadirkanlah makna-makna itu dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita senantiasa selalu takut untuk berbuat kesalahan, dosa, dan kemaksiatan.
serta hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.